Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Banyumas Bibit 88. Ketemu lagi dengan saya, Eko Yulianto, petani dan penjual bibit dari Desa Watu Agung, RT 5 RW 7, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya teman-teman, hari ini saya sudah ditemani Om Toing. Mungkin teman-teman masih ingat ya dengan Om Toing yang beberapa bulan lalu kita sudah bikin konten bareng ya Om ya. Jadi kebun durian ini yang dulu banyak sekali yang pada mati Om ya. Nah contohnya masih ada di sebelah saya ini. Spilkan men kameramen. Ini masih ada beberapa pohon yang sengaja dipertahankan untuk perbandingan nanti ya Om ya. Jadi dulu di sini nanamnya itu yang tinggi-tinggi, yang gede-gede, supaya harapannya cepat berbuah ya, Om ya. Jadi kita sulam dengan bibit asli planter pack, ketinggian kemarin 1,80 meter, 2 meter Om ya, 2 meteran. Nah teman-teman, hari ini ya saya datang ke sini satu silaturahmi ya Om ya, sekaligus pingin tahu perkembangan setelah beberapa bulan lalu kita tanam ya. Kalau untuk pertumbuhan bibit sih oke Om ya, pertumbuhan bibit oke. Itu sekarang lagi pada tunas-tunas muda semua, cuman yang agak kurang sedap dipandang tumpang sarinya itu ya. Boleh ya kita tumpang sari, tapi jangan menyulitkan kita untuk akses kita merawat pokok tanaman kita kayak gitu. Jadi ya kalau terlalu rapet seperti ini, nggak ada aksesnya, kita ngelihat saja sudah sumpek, apalagi mau merawat, akhirnya nanti timbul malas-malasan gitu Om ya. Oke, tapi menurut sampean Om, merawat pohon durian gimana rasanya Om? Ya gimana ya, ya Sulitkah atau sebenarnya nggak begitu sulit. nggak begitu sulit ya? Iya, begitu sulit. Yang penting kita ya gimana ya, kita ngikutin SOP-nya aja lah. Oh gitu ya. Kan karena yang ngasih SOP itu kan udah lebih berpengalaman ketimbang kita ini kan orang-orang awam. Kalau Betul. kalau udah dikasih anjuran SOP itu kan seperti anjuran gitu kan, Iya, tinggal iya. ngikutin aja lah. Siap. Jadi kebetulan yang rawat di sini itu ada Om Toing dan ada bapaknya yang punya lahan gitu ya. Jadi dengan tumpang sari seperti ini itu harapannya harapannya bapaknya yang punya kebun gitu ya. Sebenarnya kalau Om Toing sendiri agak kurang ya. Kurang ya. Nggak apa-apa Om. Ya tapi kan ini memang ya bukan salah ya. Ya kesalahan umum para pemula gitu ya. Dari tumpang sari ya memang harusnya minimal jarak itu 2 meter atau dibikin bedengan di sela-sela pohon. Nah jadi nanti untuk akses kita merawat pohon durian itu lebih enak. Kalau tertata rapi semua, tanaman durian kita sudah tertata rapi, tumpang sari kita tertata rapi, juga nanti kita akan lebih betah juga di kebun gitu ya, karena ada akses lagi. Nah, gini Om, mau nyemprot mau mupuk ke sana-sana kan Keinjak-injak ininya ya. ya takut ada ularnya apa atau apa gitu. Jadi memang saya sendiri pun kalau kondisinya rungsep seperti ini, rungsep bahasa Indonesia apa sih Mas? Sesak. Ya, nggak beraturan gitu ya, males sendiri ketemunya gitu ya. Dan nanti akhirnya pohon duriannya itu agak terbengkalai, kurang perawatan kayak gitu. Tapi untuk pertumbuhan pohon oke lah Om, sejauh ini oke. Ini bisa dibilang sekitar 3 bulan yang lalu tanam. Nah, sudah melewati masa krusial atau masa penentuan mau hidup atau mau mati gitu ya. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya sekarang oke, sudah tunas-tunas semua. Ini terubus ke yang kedua kalinya sudah keluar tunas.
penyemprotan masih aman ya? Ya masih sih. Ini perawatan terus Om lakukan, jangan sampai nanti mubazir lagi kayak yang sudah-sudah. Harus berhasil gitu ya, jangan sampai nanti ini kan tanam yang kedua kalinya ya kan, yang pertama sudah gagal, jangan sampai nanti yang kedua gagal. Nah nanti saya malu juga ya kan karena sudah yang kedua itu bibitnya kan dari saya semua ya, harapan saya tetap berhasil lah. Jadi nanti biar nggak ada penilaian "Wah, bibitnya ini yang kurang bagus" gitu ya kan. Ini tukang sari dengan kacang hijau ya, kacang hijau ada umbi jalar. Memang tumpang sari dengan jarak seperti ini ya kurang efektif. Nanti ya banyak faktor ya, jadi dari apa Mat, nutrisinya terganggu, yang fokus ke pohon durian gitu ya, nanti bisa juga terserap oleh tumpang sarinya. Tapi kalau jaraknya nanti kita dibikin 2 meter dari pohon atau dibikin bedengan, mungkin hasil panennya malah justru akan lebih bagus. Tidak usah tanam terlalu banyak begini, bikin bedengan 2 baris saja, dirawat yang betul, hasil panennya mungkin imbang dengan yang digelar seperti ini ya. Ya tumbuh sih tetap tumbuh, cuma kan memperhambat. Yang kalau misalkan kita nggak di tumpang sari, kita fokus merawat durian, perbedaannya 70 sama 100% gitu loh. 70% kalau tumpang sari begini agak melambat, tapi kalau yang nggak di tumpang sari dengan seperti ini mungkin sudah 100% itu bagus. Tapi udah lumayan lah. Cuacanya panas seperti ini luar biasa. Mungkin nanti sore penyiraman gitu ya. Tapi kemarin-kemarin sini hujan terus Om. Sore hujan ya. Ini hujan berapa hari? Kemarin atau sekarang? Baru semalam doang, itu aja gerimis. Kemarin gerimis. Biarpun permukaannya di atas masih agak kering, tapi di bawahnya tuh lembab juga ya. Nah ini seperti ini Om. Jadi daun mudanya sini tuh kayak menguning gitu ya kan. Ini kayak kurang unsur hara sulfur ya, nanti semprot yang mengandung sulfur tinggi. Tapi nggak enak mas. Enggak sih, ini masih aman. Kalau kurang nitrogen dia nggak mau keluar tunas, dia kan keluar tunas. Jadi di sininya nih ya antara sulfur sama magnesium itu hampir imbang, cuma kalau magnesium itu kuningnya di daun tuanya, ini kan di daun muda, belum daun yang terlalu tua. Sulfur Tuan batangnya ini udah kusem banget yang sebelah sini kan. Waktu sampai ke sini kan, kan kusem lah. kusam ya. Iya kan. Sekarang ya udah ngejreng lagi. Ini tinggal penyemprotannya aja nanti. Sama gundukan nanti mungkin diperlebar lagi sedikit Om. Ya sambil dibersihin lah. Biar agak padang. Ini juga masih ada. Kalau yang tanaman lama gak kurus Om ya. Ya kayaknya wis mandan males. Wis mantan males ya. Jadi yang dulu itu memang nanamnya kan nggak ada sistem pupuk, nggak ada kan. Sekarang memang sistem pupuk. Jadi seperti itu.
harusnya tetap dibersihin yo, ya kan. Sekelilingnya lah usahakan jangan seperti ini begitu. Pasti mengganggu pertumbuhan pohon durian. Tadinya malah sampai Sana. Gitu. Ini sama Om Toing. ya kalau Kalau dikurangin gitu ya. iya kalau aki-aki lagi nggak ada ya tak cepetin. Kalau ada orangnya nggak enak. Ya nggak apa-apa. Si pembelajaran. Tapi ya jadikan pembelajaran ini untuk kita memperbaiki ke depannya gitu ya. Apelnya memang mat sumpah. Makasih luas. Nyemprot pagi dulu. Kalau nyemput pagi kan banyak embunnya ya kan. Mahal banget loh. Gagal banget. Asli. Gak kenal lugut loh. Lugut kacang itu kan gagal. Di sini. Masih basah tapi belum. Pas kebakaran kemarin Gitu, kuning. dulu yang pas pertama nanam di sini posisinya mas juga kayak gini kuning tapi lama-lama mati. Yang dulu pertama Yang pertama. iya karena ini penasaran kan bekasnya dikasih lagi nih. Oh. Jadi bekas yang dulu mati tanam lagi di sini. Iya Begini lagi. iya. Tapi ini sebagian sih tunas. Ini masih bisa sembuh. Ini bukan penyakit area perakalan, bukan. Jadi cuman kurang unsur hara saja, sulfur. Ini harus pakai semprot apa? Semprot aja. Semprot saja. Warna batang masih oke. Om Toing, Ya. sedikit tambahan saja ya. Ya. Nah ini gundukannya atau busutnya sudah terlalu kecil Nah, dan nanti diperlebar lagi saja. oke. Perlebarnya saja, kalau untuk di tingginya nggak usah. Oh iya. Jadi dilebarin doang. Siap. Segini cukup lah. Iya, siap. Dan nanti sekalian bikin drainase pembuangan Iya. air ke sana. Kalau yang bawah itu udah cukup besar udah. Yang ini sama yang di sana itu Oh iya. agak kurang besar. Nah kalau yang segini cukup lah. Iya. Yang segini cukup. Nah itu juga cukup. Nah ini kan masih terlalu kecil ini. Panasnya. Nah ini kan untuk drainasenya ada air lari ke sana, ada yang ke sana juga. Mantap sudah. Ini power. Powernya mantep terubusannya ya. Mantap. Itu juga bagus. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, boleh kita tumbang sari, tapi yang sekiranya jangan mengganggu tanaman pokok kita, dan juga tidak mengganggu akses kita ketika
untuk melakukan perawatan, entah dari pemupukan, penyemprotan, pemruningan dan lain-lain lah kayak gitu ya. Soalnya kalau kondisinya seperti ini pasti kita kesulitan untuk aksesnya gitu ya Om ya. Iya, betul. Untuk jalannya kita susah. Mau ke sana udah semak-semak, ke sana semak-semak, akhirnya diam saja di rumah sambil ngopi ya. Kayak gitu. Bukannya nggak boleh tumbang sari, tetap boleh ya. Yang penting jangan lebih tinggi dari tanaman pokok kita. Kalau kayak kacang tanah, kacang hijau sebenarnya boleh, cuma tinggal jaraknya saja sama penyesuaian. Kalau singkong itu kan lebih tinggi, ya boleh, tapi jaraknya untuk sekelilingnya saja, sekeliling kebun boleh. Tapi kalau untuk di tengah-tengah janganlah. Soalnya nanti hamanya juga banyak kayak gitu. Intinya tetap pengontrolan tiap harinya lah gitu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya video kali ini bukan ada maksud menggurui ataupun menyalahkan gitu ya. Ya karena harapan kita juga tentunya sukses, berhasil gitu ya. Jadi memberikan pendampingan ya sebaik mungkin lah, lebih ke situ sih sebenarnya kayak gitu ya. Ya cukup sekian dari saya. Untuk yang belum subscribe, segera subscribe karena itu merupakan salah satu dukungan atau support dari teman-teman semua, agar nanti kedepannya saya bisa atau semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang edukatif, bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit, Om Toing pamit. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.